Waalaikumsalam. Teman, saya izin ya teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok sampainya hasil diskusi kami mengenai proses pengadaan barang dan jasa. Iya. Halo, ini yang presentasi kelompok berapa sekarang? Nanti setiap yang presentasi gantian sebutin dulu namanya ya, biar membantu yang posting ya. Oke, terima kasih. Kedengeran nggak saya ngomong? Kenapa Bu? Ulangi. Setiap yang presentasi, info kelompok berapa, terus yang mengisi apa. Jadi kalau misalkan gantian pun disampaikan supaya yang postingnya kan bunga nih siapa aja enak nulisnya gitu ya. Oke, ya terima kasih. Silahkan dilanjutkan ya. Oke teman-teman, selanjutnya ini materi yang pertama-tama akan disampaikan oleh Kak Dara Lutfiana. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Waalaikumsalam. semuanya. Izin ya semuanya untuk menjelaskan alur flowchart dari proses pengadaan barang dan jasa. Menurut hasil diskusi kami bagi menjadi 7 streamline untuk mempermudah identifikasi di mana proses tersebut dilaksanakan. Yang pertama ada di streamline user. Proses ini dimulai dengan mulainya identifikasi kebutuhan. Hal ini misalnya saat tim produksi mulai menyadari bahwa bahan baku untuk proses produksi sudah mulai menipis dan perlu segera dilengkapi. Di tahap ini, user akan mencatat secara rinci apa saja kebutuhannya, termasuk jumlah, jenis bahan, serta urgensinya. Kemudian, kita ke langkah complete requested form, di mana user akan mengisi form permintaan pembelian. Formulir ini berisi mengenai informasi seperti nama barang, spesifikasi teknis, kuantitas, estimasi harga, serta tujuan penggunaannya. Selanjutnya, ke langkah attach supporting document, yaitu untuk memperkuat formulir yang telah tadi diisi, kita bisa melampirkan dokumen pendukung seperti estimasi harga dari vendor sebelumnya, sisa stok hari ini, atau jadwal produksi yang membutuhkan bahan baku tersebut. Nah, selanjutnya, ke langkah selanjutnya yaitu internal review, yaitu sebelum diajukan, permintaan tersebut akan direview secara internal oleh user. Apakah semua informasi yang telah ditulis telah lengkap dan akurat? Ini penting permintaan masuk ke manajer atau bagian procurement. Setelah yakin permintaan akan dikirim ke atasan atau manajer untuk ditinjau lebih lanjut. Pengiriman ini bisa melalui sistem IRP, email, atau workflow otomatis tergantung sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Di titik ini juga tanggung jawab itu berpindah dari user ke manajer untuk proses evaluasi dan persetujuan. Alur di Swimlane user ini emang terlihat sederhana, tapi merupakan titik awal yang krusial karena jika ada kesalahan identifikasi kebutuhan atau pengisian form yang tidak tepat, maka akan terjadi dan berpengaruh pada efisiensi proses pengadaan secara keseluruhan. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Setelah penggunaan user mengajukan permintaan pembelian melalui pengisian formulir dan melampirkan dokumen pendukung, permintaan tersebut masuk ke tahap evaluasi oleh manajer. Yang pertama-tama,
Sebentar. Yang pertama-tama ada receive request, yaitu manajer akan menerima permintaan yang diajukan. Selanjutnya ada check compliance, yaitu manajer melakukan pemeriksaan kepatuhan untuk memastikan bahwa permintaan tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di organisasi. Lalu ada validasi, validate budget availability, yaitu manajer akan melakukan validasi ketersediaan anggaran, memeriksa apakah dana yang diperlukan untuk pembelian tersebut tersedia dan mencukupi. Kemudian ada access justification, yaitu manajer akan menilai justifikasi atau alasan dari permintaan tersebut untuk memastikan bahwa kebutuhan yang diajukan memang wajar dan mendesak. Tahap selanjutnya ada compliance and risk check, adalah melakukan pemeriksaan kepatuhan dan risiko, di mana manajer menilai potensi risiko yang mungkin timbul serta memastikan bahwa permintaan tidak melanggar aturan internal maupun eksternal. Setelah semua penilaian dilakukan, manajer harus membuat keputusan apakah permintaan disetujui atau tidak. Jika permintaan tidak disetujui, maka proses dihentikan dan hasil evaluasi dicatat serta pengguna diberi pemberitahuan. Namun, jika disetujui, maka permintaan diteruskan ke tahap berikutnya, yaitu proses pengadaan atau procurement yang akan dilakukan oleh tim terkait memilih vendor dan melanjutkan proses pembelian. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur proses pengadaan barang atau Ya, maaf, bukannya bagian aku ya? Kamu setelah aku. kan aku yang pros yang procurement flow chart. Tahap selanjutnya yaitu procurement. Yang pertama itu ada vendor selection. Jadi tahapan ini tuh untuk menandai awal dari keseluruhan proses pengadaan. Di sini tim pengadaan atau user unit menyadari adanya kebutuhan barang atau jasa yang tidak bisa dipenuhi secara internal, sehingga diperlukan pihak ketiga yaitu vendor. Tujuan utama dari tahap ini untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan melalui vendor yang tepat, yang memiliki kapabilitas teknis, integritas, dan efisiensi biaya. Yang kedua yaitu identifikasi potensial vendor. Setelah kebutuhan pengadaan diidentifikasi, langkah selanjutnya yang diambil yaitu mencari dan mengidentifikasi vendor yang berpotensi memenuhi kebutuhan tersebut. Vendor ini tuh bisa berasal dari database internal perusahaan, rekomendasi user, pencarian online, asosiasi industri, atau hasil vendor sebelumnya. Pada tahap ini penting untuk mengumpulkan informasi dasar seperti pengalaman proyek, sektor bisnis, sertifikasi, dan kredibilitas vendor. Yang ketiga itu issue RFQ. Dokumen ini tuh berisi seperti informasi penting, yaitu spesifikasi teknis dan non teknis barang atau jasa, volume kuantitas, waktu pengiriman atau pelaksanaan, tenggat waktu persyaratan administratif dan hukum, tenggat waktu pengiriman penawaran,
Jadi tujuan dari tahap ini untuk memastikan bahwa semua vendor memiliki informasi yang sama untuk memberikan penawaran dan bisa dibandingkan secara objektif. Yang keempat itu reciprocal tension. Vendor yang menerima RFQ kan sering memiliki pertanyaan atau butuh klarifikasi ya. Jadi proses tanya jawab ini penting agar tidak terjadi salah tafsir atas kebutuhan. Yang kelima, preliminary screening. Ini proses penjaringan awal untuk memastikan vendor memenuhi kriteria dasar administratif atau tidak beberapa hal yang ingin dinilai. Yang pertama yaitu regulasi perusahaan seperti akta, NIB, NPWP, PIUP, dan lain-lain. Yang kedua, pemberian izin khusus. Itu jika ada ya. Yang ketiga, kelengkapan dokumen dalam RFQ. Yang keempat, kemampuan finansial awal. Dan yang keenam itu technical evaluation. Vendor yang lolos screening awal akan masuk ke tahap evaluasi teknis. Jadi tim teknis akan membandingkan verifikasi teknis penawaran mereka dengan kebutuhan proyek. Beberapa hal yang diperiksa yaitu keseluruhan seleksi teknis, kualitas barang yang ditampilkan, sebelum dengan pelayanan dan pendekatan kesamaan, misalnya jabatan kerja. Itu vendor mampu memberikan solusi teknis yang dibutuhkan untuk kadar yang paling murah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Jalfa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang berikutnya. Yang ketujuh adalah penetapan vendor terpilih. Setelah evaluasi dan negosiasi selesai, vendor terbaik ditetapkan sebagai penyedia barang atau jasa. Penetapan ini bisa memerlukan persetujuan pejabat atau manajer, seperti manajer pengadaan dan pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan pemerintah. Vendor yang terpilih diberi konfirmasi resmi dan diundang menandatangani kontrak atau PO. Yang kedelapan, pembuatan dan persetujuan purchase order. Purchase order adalah kontrak pembelian resmi antara organisasi dan vendor. Dokumen ini mencakup deskripsi barang atau jasa, jumlah dan harga satuan, total harga, waktu dan lokasi pengiriman, ketentuan pembayaran. PO harus ditandatangani pihak internal dan vendor sebagai untuk kesepakatan. Untuk proyek besar, bisa dibuat kontrak resmi yang terpisah. Yang kesembilan, pengiriman barang atau pelaksanaan jasa oleh vendor. Vendor akan melakukan pengiriman barang ke lokasi yang ditentukan, gudang atau unit kerja. Pelaksanaan jasa sesuai ruang lingkup kerja atau SOW. Vendor juga diminta melampirkan delivery order, surat jalan, laporan pelaksanaan pekerjaan. Semua aktivitas dicatat dan dikawal untuk memastikan tidak ada keterlambatan atau ketidaksesuaian. Yang penerimaan barang atau kita acara pemeriksaan tas dan kondisi fisik barang, pemeriksaan hasil pekerjaan untuk jasa. Kemudian disusun berita acara serah terima atau BAST untuk barang, berita acara pekerjaan atau BAP untuk jasa. Jika ada kerusakan atau barang tidak sesuai, vendor diminta melakukan penggantian atau perbaikan. Yang ke-11, pemeriksaan dan verifikasi. Sebelum pembayaran dilakukan, bagian pengadaan dan keuangan memverifikasi apakah dokumen lengkap, mulai dari invoice, DO, BAST, dan lain-lain. Apakah barang atau jasa telah diterima dengan baik? Apakah sesuai dengan ketentuan PO? Jika semua sudah selesai, proses dilanjutkan ke pembayaran. Yang ke-12, pembayaran kepada vendor.
Pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam PO atau kontrak. Misalnya, pembayaran penuh setelah barang diterima. Termin bertahap, misalnya 30% dikurang 30% dikurang 40%. Pembayaran setelah 30 hari kerja, bagian keuangan akan mencairkan dana ke rekening vendor setelah semua dokumen divalidasi. Yang ke-13, arsip dokumen dan evaluasi. Semua dokumen pengadaan diarsipkan secara rapi, baik fisik maupun digital, untuk keperluan audit internal atau eksternal. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh... Baik, di sini saya akan lanjutkan. Pertama itu warehouse akan terima barang dan jasa yang dikirim oleh vendor. Barangnya ini bisa bermacam-macam sesuai Aku dulu. ada di yang ada di PO. Bersamaan dengan barang, warehouse juga akan terima dokumen pengiriman seperti surat jalan. Dokumen ini penting buat bukti fisik penerimaan. Setelah itu, barangnya kita turunkan dari kendaraan atau unload. Di Gila, sini, maaf. Itu ada vendor dulu sebelum warehouse. Baik. Jadi di bagian coba mana sih? Coba dong ke vendorin dulu dong. Baik. Di sini setelah dari bagian yang sudah disebutkan, maka akan masuk ke vendor. Di sini vendor akan melakukan purchase order atau create purchase order. Di sini itu meliputi pembuatan dokumen resmi atas pemesanan barang atau jasa dari pembeli ke vendor. Biasanya dibuat atau disusun sesuai dengan hasil dari negosiasi atau evaluasi sebelumnya. Di sini akan mencakup rincian barang, kualitas, jumlah harga, syarat pengiriman, serta metode pembayaran yang dilakukan. Lalu kemudian di bagian draft purchase order atau PO, di sini sifatnya itu belum final, jadi masih bisa direvisi. Dan di sini akan berisi seperti rancangan perjanjian pembelian sebelum apa sih apa benar-benar ditutup gitu. Jadi sebelum dia sudah melakukan ke bagian selanjutnya, dia akan melakukan rancangan perjanjian pembeliannya dulu. Ketika sudah, maka dia akan masuk ke internal review. Maka setelah dilakukannya draft purchase atau draft PO, di sini akan dilakukan pemeriksaan secara internal dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Nah, di bagian persetujuan ini terdiri dari dua jawaban, yaitu ada no, ada yes. Kalau no, maka dia akan balik lagi ke bagian draft PO. Ini biasanya akan melakukan kembali rancangannya, lalu jika disetujui, maka issue PO to vendor. Jadi, PO-nya akan dikirim secara resmi ke vendor. Lalu akan di PO-nya itu jadinya akan dicatatlah datanya itu atau di record PO-nya itu dalam sistem ERP. Jadi atau sehingga barang atau pesanan yang dibutuhkannya itu bisa dilacak atau juga digunakan di tahap pencocokan pembayaran. Lalu setelah semuanya sudah, maka di sini vendor akan memberikan notifikasi ke bagian stakeholder atau warehouse atau biasa disebut sebagai juga dengan bagian gudang. Di sini bagian gudang nanti akan
menerima notifikasinya dan akan menjalani bagian-bagian yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada warehouse. Pertama, warehouse akan terima barang dan jasa yang dikirim vendor. Barang ini bisa bermacam-macam sesuai pesanan yang ada di PO. Bersamaan dengan barang, warehouse juga akan terima dokumen pengiriman seperti surat jalan. Dokumen ini penting buat fisik penerimaan. Setelah itu, barangnya kita turunkan dari kendaraan atau unload. Di sini warehouse pastiin semua barang yang dikirim diturunkan dengan aman dan lengkap. Begitu barang diturunkan, kita lakukan initial inspection atau pengecekan awal. Biasanya dicek kondisi kemasan ada kerusakan atau tidak. Kalau pengecekan awal aman, kita lanjut ke detail inspection. Ini pengecekan lebih detail. Lihat isi barangnya cocok enggak sama yang dipesan. Setelah dicek detail, kita lanjut ke quantity verification. Di sini warehouse pastiin jumlah barangnya sesuai PO dan dokumen pengiriman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini ada quality control, yaitu melakukan pengujian mutu barang yang diterima, yaitu untuk memeriksa kualitas barang apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Yang kedua ada record reset in ERP, yaitu input data penerimaan barang ke sistem atau IR. Data yang diinput meliputi jumlah barang, tanggal penerimaan, kondisi barang, yaitu bertujuan untuk mencatat secara resmi barang yang diterima untuk kebutuhan stok dan pelaporan. Yang ketiga ada store in warehouse, yaitu menyimpan barang di lokasi penyimpanan yang sesuai di gudang, biasanya berdasarkan sistem penyimpanan FIFO atau kategori barang. Yang keempat ada generate GORD reset note. Aktivitas membuat dokumen resmi berupa GORD ini mencatat barang yang diterima. Itu ada yang kelima ada notif procurement atau VNET, yaitu mengirim notifikasi bahwa barang sudah diterima lengkap dan sesuai. Yang keenam ada keputusan, yaitu mengevaluasi apakah barang yang diterima sesuai dengan purchase order atau PO. Jumlah ini jika kondisinya ya, proses diteruskan ke bagian finance untuk diverifikasi dan pembayaran. Jika tidak, dibuat diskrepsi report atau laporan ketidaksesuaian. Barang mungkin dikembalikan ke vendors. Sudah. Selanjutnya, Oke, saya akan menjelaskan tentang receipt invoice, yaitu terima tagihan. Supaya kirim tagihan ke kita, tagihan ini menunjukkan barang apa aja yang kita kirim dan berapa total harganya. Kedua, ada three-way matching, yaitu kita cocokkan isi invoice dengan pesanan awal, bukti barang sudah dikirim, dan invoice itu sendiri. Ketiga, ada match okay. Kalau ada barang yang nggak cocok, proses bisa kita hentikan dulu buat kita periksa. Kalau semuanya oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Keempat, ada approve invoice for payment, setujui pembayaran. Kita setujui invoice itu untuk dibayar ke supplier. Kelima, ada scope payment, jadwal pembayaran. Kita tentuin kapan dan gimana bayarnya. Misalnya lewat transfer bank minggu depan. Keenam, ada execute payment, lanjut pembayaran. Uang dikirim ke supplier sesuai jadwal. Ketujuh, ada generate remittance advance, bukti pembayaran transfer. Kita kasih bukti pembayaran ke supplier semacam tanda kalau uang sudah dikirim. Kedelapan, ada record payment in RP,
semua data pembayaran kita masukin ke sistem ERP atau sistem manajemen perusahaan. Ke-8, ke-9 ada notif stakeholder. Kita kasih info ke tim-tim lain seperti keuangan atau ke gudang kalau pembayaran sudah beres. Ke-10 ada close PO and receipt document. Proses pembelian ini ditutup dan semua dokumen disimpan buat arsip atau audit di masa depan. Dan yang terakhir N. Semua proses dari pesan bahan sampai bayar suplemen selesai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bagian delivery. Ada delivery to user. Ini adalah tahap di mana barang yang telah diterima dan diverifikasi oleh bagian gudang, kemudian dikirimkan ke pihak user, dan tahap ini memastikan barang ke divisi atau individu yang membutuhkannya. Lalu di sini ada user accept. Setelah barang diterima, user akan memverifikasi ulang apakah barang tersebut sesuai dengan permintaan awal. Jika barang sesuai, maka proses lanjut ke pembayaran. Jika tidak sesuai, maka akan ada proses pengembalian atau klarifikasi ke vendor. Lalu ada keterangan, di sini ada keterangan yes dan no. Karena keterangan yes menunjukkan barang disetujui oleh user, sementara no berarti ada ketidaksesuaian sehingga proses tidak bisa langsung dilanjutkan ke tahap pembayaran. Oke, baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada? Sesi selanjutnya kelompok aku, Bung. Caranya gimana? Ah, nggak mau. Sini lo gue aja. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan flowchart dari penerimaan karyawan baru dalam perusahaan. Di sini kami memakai sebagai salah satu contohnya dari perusahaan PT Suprama. Selanjutnya akan dibahas untuk flowchart yang pertama dari perusahaannya. Jadi perusahaannya ini kita akan menjelaskan tahapan apa aja dari pihak perusahaan sampai dengan membagikan si lowongan pekerjaan. Perkenalan dulu nggak ya? Ya udahlah, perkenalan aja. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Siti Bila Jamila. Saya Mira biasa. Saya Ribi Fabian Satifa.
Saya Olivia Latrihin. Saya Rista Sumi Agustin. Saya Dona Rahlina. Saya Giani Nariza. Selanjutnya nih, Mbak. Saya Fania Salsabila. Oke, baik, selanjutnya kita benar-benar menuju ke flowchart dari perusahaan dalam mencari karyawan baru. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari perusahaan untuk mencari karyawan. Jadi proses rekrutmen di PT Suprama itu dimulai dari tahap start. Nah, setelah itu bagian produksi akan melakukan evaluasi terlebih dahulu untuk melihat apakah ada kebutuhan penambahan karyawan atau tidak. Nah, di sini juga evaluasi penambahan karyawannya itu tidak hanya di bagian produksi, tapi di bagian lain juga. Nah, jika memang dibutuhkan penambahan karyawan, maka bagian produksi akan mengajukan permintaan penambahan karyawan atau disebut request manpower. Nah, permintaan ini kemudian diteruskan ke bagian HRD untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Terus di tahap ini HRD akan menilai apakah permintaan tersebut disetujui atau tidak. Selanjutnya evaluasi oleh bagian HRD. Jika HRD tidak setuju, maka tidak melakukan pengumuman lowongan pekerjaan. Jika HRD setuju, maka pengumuman lowongan pekerjaan lalu selesai. Selanjutnya kita akan ke flowchart atau alur dari bagian penerimaan atau perekrutan karyawan baru. Baik, di sini sudah ada flowchart perekrutan karyawan baru. Yang pertama mulai dari start. Start ini yaitu perencanaan SDM di PT Suprama. Selanjutnya dilakukan dengan melakukan iklan lowongan pekerjaan. Aktivitas yang dilakukan dalam iklan lowongan pekerjaan ini yaitu menyusun deskripsi pekerjaan secara lengkap seperti jabatan, tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi. Selanjutnya menentukan media iklannya seperti lewat media sosial, contohnya Jobstreet, LinkedIn, Instagram, Twitter, atau Facebook, atau bisa melalui situs resmi perusahaan, melalui web atau media cetaknya. Selanjutnya yaitu menetapkan batas waktu pengiriman lamaran, lalu menyampaikan informasi cara melamarnya, bisa melalui email atau formulir online atau pengiriman langsung. Selanjutnya yaitu proses menerima surat lamaran dan berkas pendukung, yaitu aktivitasnya meliputi mengumpulkan dokumen dari para pelamar yang berminat pada lowongan pekerjaan tersebut. Dokumen tersebut berupa cover letter atau surat lamaran kerja, CV, riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, transkrip nilai calon pelamar, sertifikat pelatihan atau pengalaman kerja. Selanjutnya melakukan sortir dokumen berdasarkan posisi yang dilamar, mengarsipkan setiap berkas pelamar secara rapi. Selanjutnya yaitu evaluasi lamaran yang masuk. Kegiatannya meliputi menilai kesesuaian pelamar berdasarkan dokumen yang dikirim. Aktivitas yang dilakukan yaitu mengecek kelengkapan dokumen, membandingkan kualifikasi pelamar dengan kriteria yang ditentukan, membuat daftar pelamar yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi, menentukan kandidat yang layak lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu relevansi pengalaman kerja dengan posisi yang dilamar, sertifikasi atau pelatihan tambahan, dan terakhir struktur dan bahasa dalam surat lamaran dan CV. Baik, terima kasih. Oke, baik, dilanjutkan dengan pelamar dipanggil wawancara dan tes. Perusahaan memanggil pelamar untuk diwawancara dan tes. Setelah itu, evaluasi hasil wawancara dan tes. Perusahaan mengevaluasi hasil wawancara dan tes pelamar untuk dinyatakan lolos atau tidaknya. Setelah itu tidak lolos, perusahaan menyatakan pelamar tidak lolos dalam tes wawancara dan tes. Setelah itu, pelamar dinyatakan gagal. Terima kasih. Nah, jika pelamar yang dinilai memenuhi kriteria,
hasilnya akan dianggap lolos seleksi tahap 1. Dan kemudian secara resmi dinyatakan lolos untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Sabar. Ini on. Muka gua mana? Udah. Oke, selanjutnya masuk ke tahap tes fisik. Tes fisik ini seperti tes kebugaran, kesehatan umum, dan lain-lain. Untuk menentukan apakah bisa lanjut ke tahap berikutnya atau tidak. Setelah itu, setelah itu barulah masuk ke tahap apakah karyawan tersebut dinyatakan lolos atau tidak. Jika karyawan tidak dinyatakan lolos tes fisik, maka secara resmi karyawan tersebut tidak dinyatakan lolos. Sebaliknya, jika tes fisik dinyatakan lolos, maka bisa melakukan tahap seleksi selanjutnya. Apabila perusahaan menyatakan si pelamar lolos seleksi sebelumnya, selanjutnya karyawan akan diberikan orientasi kerja. Tahapan ini berisi pengenalan terhadap perusahaan, job deskripsi yang akan dilakukan oleh si pelamar atau karyawan yang baru saja diterima. Selanjutnya karyawan akan diberikan masa percobaan kerja. Biasanya perusahaan melakukan masa percobaan kerja terhadap karyawan baru selama 1 tahun kurang lebihnya. Jika dalam masa percobaan ini karyawan dinyatakan tidak cocok terhadap posisi yang sudah dia tempati sebelumnya, maka perusahaan akan mencari alasan dan solusi mengapa belum oke. Selanjutnya, si karyawan akan dinyatakan tidak lolos atau berhenti di tahapan itu saja. Namun apabila karyawan dirasa cocok oleh perusahaan atau posisi yang sedang ditempati, maka selanjutnya perusahaan akan melakukan evaluasi hasil masa percobaan kerja. Oke, selanjutnya jika hasilnya oke, jadi karyawan dinyatakan diterima sebagai karyawan tetap karena telah melewati evaluasi hasil masa percobaan kerja secara hasilnya yang sudah ditetapkan oleh perusahaannya. Lalu selanjutnya finish. Terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 2. Tanya jawab. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke guys, oke, sekian presentasi ini. Semuanya wabarakatuh. Dari jawab. Iya ya. Itu yang apa namanya bagi layarnya siapa ya? Dari kelompoknya. Kenapa, Gri? Yang bagi layarnya dari kelompoknya atau admin atau lo. Admin. Berarti ngasih materinya ke lu ya? Dari kelompoknya, sorry.
Ayo, ayo. Kelompok 3. Kalau kelompok 3 belum siap, boleh kelompok 4 dulu. Kasihan nanti. Oke, 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 oke. Di bawah ada, di bawah. Kelompok 4 dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kelompok 4 izin ya untuk presentasi hari ini. Oke, presentasi hari ini tentang proses penutupan laporan keuangan bulanan. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nazifah Dewi beserta teman-teman saya. Enggak kelihatan lah. Oh, diam aja. Oh, ada. Ya, ada Windy Yerli, Suryani, Syifa Nazma, Suci, Tika, Santa, Naila, Indah, Wilisha. Oke, baik. Pertama-tama kita akan ke materi yaitu pengumpulan data transaksi yang akan dijelaskan oleh Santa. Waktu tepat dipersilakan. Pertama ada pengumpulan data transaksi. Pengumpulan data transaksi adalah tahapan awal penting dalam proses penutupan laporan keuangan bulanan. Berikut adalah alur prosesnya. Yang pertama adalah
pengumpulan bukti transaksi. Semua departemen mengirimkan bukti transaksi, nota invoice, bukti pembayaran ke tim akuntansi. Yang kedua, input data transaksi. Staf akuntansi mencatat transaksi ke dalam sistem akuntansi. Yang ketiga, cek kelengkapan dokumen. Staf memeriksa kelengkapan dokumen pendukung. Jika tidak lengkap, dokumen dikembalikan untuk dilengkapi. Poin pentingnya, yang pertama ada transparansi dari kelengkapan dokumen yang sangat penting sebagai dasar pencatatan keuangan. Yang kedua, keterlibatan seluruh departemen krusial untuk memastikan tidak ada transaksi yang terlewat. Yang ketiga, validasi awal dokumen membantu mengurangi kesalahan pencatatan di tahap berikutnya. Dengan demikian, pengumpulan data transaksi yang akurat dan lengkap menjadi fondasi penting dan lengkap untuk proses penutupan laporan keuangan bulanan yang efektif. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan verifikasi dan rekonsiliasi. Yang pertama, review transaksi antar departemen. Review transaksi antar departemen adalah seluruh transaksi yang sudah dicatat akan ditinjau ulang untuk memastikan tidak ada duplikasi, keliruan, atau kekurangan. Setelah review transaksi antar departemen, lanjut ke validasi jurnal umum dan jurnal khusus, yaitu tim akuntansi memeriksa apakah pencatatan transaksi sesuai dengan jenisnya, apakah masuk ke jurnal umum atau ke jurnal khusus. Setelah itu lanjut ke rekonsiliasi bank versus catatan kas internal, yaitu dilakukan pencocokan antara catatan transaksi keuangan internal perusahaan dengan mutasi rekening bank. Jika data tidak cocok, maka dilakukan koreksi kesalahan pencatatan. Jika data sudah cocok, maka proses dapat dilakukan ke tahap laporan keuangan. Verifikasi ini membantu mendeteksi kesalahan lebih awal sebelum masuk ke laporan keuangan. Rekonsiliasi bank agar tidak ada perbedaan signifikan antara saldo bank dan saldo buku perusahaan. Proses ini juga merupakan bentuk pengendalian internal untuk mencegah potensi fraud atau kesalahan sistematis. Lanjut. Selanjutnya, yang penyesuaian jurnal. Sebelum laporan keuangan disusun, kita harus memastikan bahwa semua transaksi sudah tercatat dengan benar. Disinilah pentingnya penyesuaian jurnal. Nah, pada tahap ini, tim akuntansi membuat jurnal penyesuaian agar kondisi keuangan yang dilaporkan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jurnal ini disusun berdasarkan hasil verifikasi dari rekonsiliasi data yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, kita menyusun jurnal berdasar transaksi yang belum tercatat atau perlu disesuaikan. Misalnya ada beban yang belum dicatat atau pendapatan yang sudah diterima tapi belum diakui. Nah, akun yang umum disesuaikan, biasanya ada 4 akun utama yang perlu disesuaikan, yaitu penyusutan aset, mencerminkan penurunan nilai aset tetap, beban yang masih harus dibayar, misalnya gaji yang belum dibayarkan tapi sudah menjadi beban. Pendapatan diterima di muka, uang sudah diterima tapi jasa atau barang belum diberikan, persediaan akhir. Nah, Nailah. Baik, saya penyesuaian jurnal. Jurnal penyesuaian kesimpulan disusun dari sistem akuntansi. Fungsi jurnal penyesuaian itu
Dilakukan koreksi sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Poin-poin pentingnya itu, penyesuaian ini penting agar laporan keuangan mencerminkan kondisi real, bukan hanya berdasarkan transaksi kas. Beberapa penyesuaian juga bersifat periodik dan wajib dilakukan setiap akhir bulan. Penyesuaian yang akurat akan mempengaruhi kewajaran dan keindahan laporan keuangan. Terima kasih. Baik. Ya, Naila selanjutnya. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yaitu proses menggabungkan seluruh data transaksi, jurnal umum, jurnal penyesuaian, serta hasil rekonsiliasi menjadi laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan secara menyeluruh berdasarkan data yang telah tervalidasi, termasuk transaksi operasional, jurnal penyesuaian, serta koreksi yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Laporan keuangan yang disusun meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Laporan penyusunan keuangan ini harus menyesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku agar bisa dipercaya oleh pihak internal dan juga eksternal. Laporan keuangan ini menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan merencanakan langkah selanjutnya. Ketelitian dan pemahaman akuntansi sangat dibutuhkan di tahap ini agar hasilnya memuaskan. Terima kasih. Selanjutnya, Nazifah Cahyadewi. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang nomor 5, yaitu review manajemen. Review manajemen adalah proses peninjauan laporan keuangan yang telah disusun oleh tim akuntansi untuk memastikan bahwa seluruh informasi sudah akurat, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum laporan ditutup secara resmi. Lalu ada alur dari review manajemen, yaitu pemeriksaan oleh supervisor atau manajer keuangan. Laporan keuangan yang sudah selesai disusun akan diperiksa ulang oleh pihak manajemen, terutama oleh supervisor atau kepala bagian akuntansi. Lalu ada poin-poin juga yang ditinjau oleh review manajemen ini, yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada kesesuaian data dengan transaksi aktual. Yang kedua ada konsistensi antar laporan, misalnya antar laba bersih dan juga perubahan ekuitas. Yang ketiga ada kelengkapan catatan penyesuaian dan juga dokumentasi pendukung. Yang keempat ada kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Maksudnya adalah dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah identifikasi kesalahan atau hal yang perlu diklarifikasi. Jika ditemukan kekeliruan, laporan akan dikembalikan ke tim akuntansi untuk direvisi. Yang kedua, persetujuan final. Setelah semua aspek diperiksa dan dinyatakan benar, manajemen akan memberikan persetujuan final untuk melakukan ke tahap penutupan laporan keuangan. Nah, serta ada tujuan dari review manajemen ini, yaitu ada 3 tujuan. Yang pertama, memastikan laporan keuangan bebas dari kesalahan material. Yang kedua, ada meningkatkan keandalan laporan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, menjaga integritas dan reputasi. Jadi, dimaksud dari review manajemen ini adalah review ini bertujuan untuk pengendalian internal yang krusial sebagai laporan dipublikasikan atau dilaporkan ke eksternal. Komunikasi antar tim akuntansi dan juga tim manajemen sangat penting agar diskom soal data. Tahapan ini memastikan laporan yang diberikan benar-benar menjaga kondisi keuangan perusahaan secara objektif. Terima kasih. Oke, setelah ini kita masuk pada tahap akhir dari proses penutupan laporan keuangan bulanan, yaitu finalisasi dan pelaporan. Pada tahap ini laporan keuangan sudah ditinjau dan disetujui oleh manajemen dan disampaikan kepada pihak yang membutuhkan, baik internal maupun eksternal. Adapun beberapa alur prosesnya, yaitu yang pertama ada laporan keuangan final. Laporan keuangan final atau finalisasi laporan keuangan yaitu proses akhir dalam penyusutan laporan yang bertujuan untuk memastikan informasinya lengkap, akurat, dan sesuai standar. Alurnya meliputi pertama, setelah mendapat izin pihak manajemen, tim akuntansi mengunci data pada sistem akuntansi. Selanjutnya, tidak diperbolehkan adanya perubahan pada data transaksi maupun jurnal, kecuali dilakukan proses pembukuan ulang oleh pihak yang berwenang. Setelah itu, laporan akhir diformat sesuai standar pelaporan yang berlaku.
Alur proses yang kedua adalah penyimpanan dan dokumentasi. Langkah penting setelah finalisasi laporan keuangan adalah penyimpanan dokumen secara tertib dan sistematis. Prinsip penyimpanan meliputi seluruh dokumen pendukung seperti jurnal, bukti transaksi, dan lain-lain disimpan secara rapi, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pendukung untuk keperluan audit, pemeriksaan internal, serta pelacakan historis apabila terjadi kesalahan di kemudian hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Suryani. Oke, selanjutnya ada pelaporan ke pihak terkait. Laporan keuangan dikirimkan ke manajemen puncak pemegang. Wait. Oke, selanjutnya pelaporan ke pihak yang terkait. Laporan keuangan dikirimkan ke manajemen puncak pemegang saham dan divisi terkait seperti pajak atau perencanaan keuangan. Jika perusahaan bersifat publik atau berada di bawah pengawasan regulator, laporan ini juga akan disampaikan ke otoritas terkait seperti OJK, kantor pajak, atau auditor eksternal. Nah, selanjutnya ada tindak lanjut dari laporan, yaitu manajemen menggunakan laporan ini untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dan pengambilan keputusan strategis. Hasil laporannya juga dapat digunakan untuk menyusun anggaran, mengukur efisiensi operasional, atau merespon permasalahan keuangan. Nah, tujuan finalisasi dan pelaporan itu apa sih? Tujuannya adalah satu, memastikan laporan yang dipublikasikan telah melewati seluruh tahapan pemeriksaan dan dapat dipercaya. Dan yang kedua, menyediakan dasar informasi yang sah untuk pengambilan keputusan oleh stakeholder. Dan yang ketiga, memenuhi kewajiban pelaporan internal dan eksternal secara tepat waktu dan akurat. Setelah itu tutup buku bulan berjalan dan selesai atau keluar. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kelompok 4. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ayo kelompok 3 segera ya. Oh ya, nanti setelah diskusi selesai, presentasi selesai, kita harus on cam, jangan lupa ya untuk didokumentasi sama aku nanti. Sebentar ya, soalnya ada kendala ininya, formatnya.
Tadi kelihatan gak sih? Tadi kelihatan. Nanti bacain aja ya, ntar aku share screen kayak gitu aja ya. Kalau tidak muncul-muncul, boleh coba minta bantuan yang tadi bisa share screen. Soalnya sekarang udah jam 11.36 nih. Iya, Ibu. Udah ini aja, guys. Ya, semuanya, kami di sini kelompok 3 izin mempresentasikan sedikit tentang alur proses penanganan keluhan pelanggan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 ada Rafael Melianti, Syawa Aulia, Resti Safriani, Katina Kristen Suti Kartika Dewi, dan Ingrid Putasoid. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Santina. Oke. Jadi, bisa langsung. Proses akan dimulai ketika pelanggan mengalami ketidakpuasan atau masalah saat berbelanja di Indomaret dan akan menyampaikan keluhan melalui beberapa media. Ada 2 contoh keluhan di sini, secara langsung maupun tidak langsung. Dengan secara langsung, dengan menggunakan dengan menelpon langsung ke call center ataupun datang langsung ke tokonya. Dan dengan cara tidak langsung dengan melaporkan keluhan ke platform email resmi Indomaret ataupun media sosial resmi Indomaret. Yang kedua siapa? Kedua sih. Yang selanjutnya ada penerimaan dan pencatatan keluhan oleh customer service. Customer service menerima dan mendengarkan keluhan pelanggan dengan empati
yang ramah. Selanjutnya, customer service akan mencatat informasi tentang keluhan tersebut seperti identitas pelanggan, jenis barang atau layanan yang dikeluhkan, kronologi kejadiannya, dan bukti pendukung seperti nota, video, atau fotonya. Anjir, susah. Selanjutnya ada keluhan. Setelah keluhan pelanggan terkumpul, tim customer service melakukan klasifikasi berdasarkan tingkat keseriusan keluhan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada keluhan ringan, yaitu keluhan yang bersifat minor dan tidak berdampak besar terhadap pelanggan maupun reputasi perusahaan. Contohnya seperti masalah teknis, pelayanan yang dirasa kurang ramah, perbedaan harga di rak dan kasir. Yang kedua, keluhan sedang. Merupakan keluhan yang memerlukan perhatian lebih karena berdampak langsung pada pengalaman pelanggan. Contohnya produk rusak, kesalahan dalam transaksi, salah input data, sikap kasir yang kurang sopan. 3, keluhan berat adalah keluhan serius yang berpotensi merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan dampak hukum. Contohnya meliputi tuduhan penipuan, kasus yang viral di media sosial, kehilangan barang pelanggan, potensi tuntutan hukum. Dengan klasifikasi ini, perusahaan dapat menentukan prioritas penanganan yang tepat, meningkatkan efisien penyelesaian keluhan, serta menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya ada yang keempat, tindakan penanganan sesuai keluhan. Jika keluhan ringan, customer menyelesaikan langsung di tempat. Atau yang kedua ada memberikan permintaan maaf. Ada suaranya nggak? Memberikan permintaan maaf, penyesuaian harga, atau kompensasi kecil. Yang ketiga ada dicatat dalam log keluhan. Jika yang selanjutnya, jika keluhan sedang, bisa customer membuat laporan kronologis dan menyerahkan ke supervisor toko. Yang kedua, supervisor melakukan investigasi berupa cek CCTV, bukti transaksi, sama saksi. Yang ketiga ada supervisor memberikan solusi berupa ganti rugi, refund, dan edukasi staff. Yang keempat ada solusi disampaikan ke pelanggan dan dicatat untuk pelaporan internal. Yang selanjutnya ada jika keluhan berat itu langsung dilaporkan ke manajemen pusat atau departemen humas. Yang kedua ada investigasi lintas departemen dilakukan oleh hukum, IT, atau SDM. Yang ketiga ada manajemen menyusun solusi resmi. Yang keempat, pelanggan dihubungi dengan pendekatan profesional. Yang kelima, kasus ditutup dengan laporan resmi. Baik, selanjutnya ada follow up dan kepuasan pelanggan. Jadi setelah diberikan, customer service melakukan follow up untuk memastikan bahwa pelanggan merasa puas dan tidak memiliki keluhan kelanjutan. Jika pelanggan belum puas, kasus bisa dinaikkan kembali ke level manajerial.
Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai evaluasi dan perbaikan internal. Setiap keluhan yang diterima dijadikan bahan evaluasi berkala. Langkah-langkah evaluasi meliputi analisis penyebab utama keluhan, yang kedua identifikasi pola keluhan yang sering muncul, yang ketiga peninjauan ulang SOP, yang keempat pelatihan ulang karyawan jika dibutuhkan, yang kelima peningkatan sistem pelayanan pelanggan. Udah kan ya? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga, foto bunga. Lu yang S. Oh, gue yang S. On cam semua ya. 3, 2, 1. Ntar dulu. Bisa diulang sebelumnya? Enggak, udah cukup kan. 1, 2, 3. Lagi paling bawahnya siapa ya? Rafiela, ulang itu. Rafiela mukanya hilang. Emang iya? Iya. Coba sekarang yang benar semuanya ke kamera ulang ya. Jangan ada yang ditutup dulu. On cam semuanya di kamera ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Tika mana? Tika nggak ada mukanya loh. Tika mana Tika? Oh, ini ada.